Apa? Saya memilih untuk tutup telinga saja terhadap apapun yang dikatakan oleh siapapun terkait dengan apa yang dilihat kemarin. Karena itu bukan uji saintifik. Dalam diskusi polemik ijazah Presiden Joko Widodo di acara Rakyat Bersuara, Reza Indragiri tampil dengan argumentasi yang tajam, tenang, dan berbasis nalar hukum. Di tengah memanasnya polemik ijazah Presiden Joko Widodo, Reza justru mengajak publik untuk melihat persoalan ini secara lebih jernih dan rasional. Argumentasi cerdas Reza Indragiri dalam diskusi ini menjadi penyeimbang di tengah derasnya narasi yang berkembang. Ia tidak sekadar membela atau menyerang, melainkan mengajak publik berpikir kritis, memahami hukum, dan menempatkan kebenaran pada jalurnya. Diskusi ini pun menjadi pengingat bahwa dalam demokrasi, akal sehat dan kejujuran intelektual harus selalu menjadi fondasi utama. Berbulan-bulan saya sempat berbincang dengan Dr. Tifa, dengan Mas Roy, dengan Bang Rismon, dengan Bang Rifai, penasihat hukum Pak Jokowi. Dengan Bang Yakub juga kami undang ke Madilog, Sayang Beribu Sayang. Jangankan menolak, menggubris pun tidak, itu sangat kami sesalkan. Tapi persoalannya adalah begini. Siapa yang diundang, sorry? Bang Yakub. Oh, Bang Yakub, Ya, PH-nya Pak betul, Jokowi. sebetulnya kami juga. Tapi belum berkesempatan untuk hadir. Beliau tidak merespon. Tidak merespon, oke. Ya, ada Bang Rifai, alhamdulillah paling tidak sudah ada penyimbang. Oke. Begini, dari perbincangan dengan orang-orang yang saya hormati ini, saya menganggap sebetulnya ini bisa menjadi topik yang pelik sekaligus asik untuk dibikin panjang. Ijazah ini? Sepanjang tetap berada dalam koridor diskusi saintifik. Oke. Dan wajib untuk kemudian terus dikawal? Terus. Tapi saya terperanjat begitu kemudian kasus atau topik ini berbelok tajam menjadi persoalan hukum. Kenapa? Tanpa maksud saya untuk pro atau kontra, saya khawatir kalaulah ada ilmuwan yang masuk penjara, apakah itu akan memunculkan efek trauma bagi ilmuwan-ilmuwan lain untuk melakukan penelitian ke depan. Saya tidak berpretensi untuk meramal bahwa nama-nama ini akan masuk penjara, tetapi sebagai manusia saya tidak bisa memungkiri munculnya imajinasi horor sedemikian rupa gitu ya. Nah, lantas bagaimana mengatasinya? Karena masalah ini sudah kadung sampai di kantor polisi dan hitung-hitungan saya mediasi sepertinya sudah jalan buntu, tersisa satu jalan yaitu litigasi. Kalau litigasi maka sudah akan ada orang yang duduk di kursi terdakwa. Kalau vonis hakim mengatakan terbukti sah dan meyakinkan, bersalah dan seterusnya, apa boleh buat status terdakwa akan berubah menjadi terpidana. Tapi saya ingin mengirim pesan kepada Bapak Ibu yang mulia para hakim. Hitung-hitungan saya ini masuk ke persidangan, Mas Ahmad. Jadi masuk persidangan? Masuk persidangan. Hitung-hitungan saya ini akan masuk persidangan. Oke. Sehingga izinkan saya untuk menyapa dengan segala hormat Bapak Ibu hakim. Begini. Tahun 95 silam ada perkara bagus di Amerika. Yaitu perkara O.J. Simpson. Seorang olahragawan yang didakwa telah membunuh istrinya sendiri. Kita bisa bayangkan bahwa di ruang sidang itu, jaksa tentu berbekal hasil kerja penyidik membawa hasil uji forensik. Hasil uji forensik itu ditunjukkan kepada juri dan juga kepada hakim dengan pesan satu. Percayalah juri, percayalah hakim, hasil uji forensik ini membuktikan tak ada lain tak bukan yang melakukan pembunuhan itu adalah saudara terdakwa, O.J. Simpson. Yang membawa siapa sekali lagi hasil uji forensik ini adalah jaksa. Berbekal hasil kerja laboratorium penyidik alias polisi. Tapi apa kata hakim? Apakah hakim serta-merta percaya? Hakim justru pada persidangan itu memberikan kesempatan kepada pihak terdakwa yaitu O.J. Simpson dan penasihat hukumnya. Coba kalian lakukan cross examination terhadap barang bukti itu. Menilai kualitas putusan hakim bukan semata-mata berdasarkan pertimbangan legal dan sejenisnya. Tapi kualitas putusan hakim justru bisa kita tangkap pada seberapa jauh hakim di dalam putusannya
bisa memahami, mengkritisi, dan mengambil sintesis atas perspektif keilmuan non-hukum di ruang sidang. Saya membayangkan menegakkan efficacy norm ini susahnya minta ampun. Saya pernah berbincang dengan hakim. Saya tanya, boleh saya tahu Bapak Ibu mempelajari ilmu psikologi berapa tahun? Berapa semester? Berapa mata kuliah? Berapa SKS? Rata-rata menjawab hanya 2 SKS. Itu psikologi. Lalu saya bertanya, seberapa jauh ya dengan segala hormat ini Bapak Ibu akan memutuskan nasib manusia berdasarkan perilaku dan proses mental mereka ketika melakukan pidana. Tapi dengan pemahaman dan pelajaran psikologi yang hanya 2 SKS, seberapa jauh Bapak Ibu hakim akan bisa memahami kompleksitas perilaku dan proses mental orang yang melakukan pidana? Barangkali pertanyaan yang sama bisa diajukan. Bapak Ibu hakim yang saya hormati, berapa tahun, berapa bulan, berapa mata kuliah, berapa SKS Bapak Ibu belajar tentang telematika, tentang digital, tentang fotografi, dan seterusnya dan seterusnya? Kalau dengan segala hormat, hakim-hakim kita tidak cukup punya pengetahuan untuk memahami, mengkritisi, dan mensintesis perspektif keilmuan terkait perkara ini, maka izinkan saya untuk bertanya-tanya. Seandainya mekanisme efficacy norm itu ditegakkan, bagaimana kualitas hukum atau kualitas putusan hakim nantinya terkait 3 orang ini? Berkualitaskah atau tidak? Karena saya tidak begitu yakin bahwa hakim-hakim kita selaku sarjana hukum telah mempelajari bidang keilmuan non-hukum, yaitu digital, telematika, matematika, dan seterusnya pada kadar yang memadai. Itu pembelajaran pertama. Pembelajaran yang kedua, dari persidangan O.J. Simpson itu kita tangkap bahwa ternyata hakim menegakkan fairness terkait akses kedua belah pihak terhadap barang bukti atau objek perkara. Ketika saya hadir sebagai ahli dalam persidangan kasus Subang atau juga kasus Cirebon, hal ini saya pertanyakan. Seberapa jauh otoritas penegakan hukum kita, baik itu polisi ataupun nantinya hakim, memberikan akses yang setara kepada kedua belah pihak untuk melakukan uji dan uji tanding, examination dan cross examination terhadap objek yang disebut sebagai ijazah Pak Jokowi itu. Fairness-nya ada atau tidak? Kalau sekiranya di ruang sidang nanti hakim tidak memberikan kesempatan yang setara bagi examination dan cross examination, bagi hasil uji forensik oleh penyidik dan uji forensik oleh pihak terdakwa, maka izinkan saya untuk bertanya lagi, lantas fairness-nya di mana persidangan itu nantinya? Saya bertanya ini, apakah pernah dilakukan uji pembanding forensik oleh pihak luar? Saya tidak Indonesia akan pukul rata, tapi dari persidangan-persidangan yang pernah saya hadiri sebagai ahli, harus saya katakan tidak ada cross examination. Tidak ada atau tidak pernah ada? Dari persidangan yang saya hadiri sebagai ahli, tidak pernah ada. Tidak ada. Ya, artinya Anda tidak pernah menemukan itu. Tidak pernah menemukan itu. Okay. Artinya hasil uji forensik semata-mata mengandalkan satu pihak, yaitu dari pihak penyidik saja. Nah, terdakwa tidak diberikan kesempatan. Bentar, dulu Bang Rismon pernah melakukan uji pembanding waktu Jessica. Karena ahli. Kan tadi saya katakan Mas Iman, di persidangan yang saya hadiri. Artinya memungkinkan ketika ini dilakukan nanti uji pembanding dari Makanya saya bertanya. Saya tentu berharap di ruang sidang nanti akan diberikan fairness ke barang bukti atau ke objek perkara. Penyidik, jaksa sudah melakukan uji forensik, maka agar ada fairness di situ, sepatutnya terdakwa pun diberikan kesempatan untuk melakukan cross examination atau uji tanding terhadap barang bukti atau objek perkara itu. Walaupun statusnya terdakwa misalnya. Tepat. Belajar dari kasus O.J. Simpson tadi, ternyata ada fairness untuk kedua belah pihak. Pelajaran ketiga.
Mas Roy tahan diri dulu Mas. Dengan segala hormat saya berharap tidak diinterupsi. Yang boleh menginterupsi saya hanya Mas. Jangankan yang lawan, yang sama seiring aja. Megang mic-nya saya anggap sudah ancang-ancang. Siap. Oke, silakan. Poin yang ketiga. Dari kasus atau dari persidangan O.J. Simpson itu, ternyata juri dan hakim lebih percaya terhadap uji saintifik pihak yang sudah didudukkan di kursi pesakitan. Hakim, juri ternyata teryakinkan bahwa hasil kerja kolega sesama otoritas penegakan hukum, yaitu jaksa, polisi, berikut laboratorium forensiknya, hasil kerja mereka terhadap barang bukti sudah mengalami compromised, corrupted, dan contaminated. Itu artinya, jangan kecil hati. Ruang sidang nanti semoga tetap memberikan peluang kepada kita semua untuk pada akhirnya sampai pada sebuah simpulan. Hasil uji saintifik manakah yang kita percaya? Sampai pada simpulan ujungnya, apakah ini ijazah asli atau palsu? Anda mengatakan bahwa kasus ini perlu pembanding. Boleh saya simpulkan bahwa Anda mencurigai hasil lab for Polri. Oh tidak. Tunjukkan kepada saya kalimat mana yang mengindikasikan. Oleh karena itu saya bertanya, tidak ada kalimat Anda yang seperti itu. Tidak. Tapi kalau kemudian Anda menyarankan bahwa ada lab for atau ada forensik pembanding, arti Anda meragukan. Nggak apa, ini terbuka. Kalimatnya tidak akan se a priori itu. Kalimatnya akan saya ubah begini. Itu mungkin kalimat jurnalis begitu ya. Kalimatnya begini. Dari persidangan O.J. Simpson, pelajaran yang kita bisa dapat adalah memang proses penegakan hukum, baik itu juri di kontinental maupun hakim di Anglo-Saxon, Indonesia hakim, memang tidak boleh a priori. Ruang sidang tidak boleh by default mengatakan hasil kerja, hasil pengujian salah satu pihak niscaya benar adanya. Tidak boleh. Segala sesuatu yang dihadirkan di ruang sidang, bukti komunikasi elektronik, hasil sidik jari, uji DNA, lembar dan segala macam ijazah, semuanya di ruang sidang tetap harus terbuka untuk diuji oleh kedua belah pihak. Sampai akhirnya hakim yang punya otoritas mengatakan sederhananya, saya lebih percaya pada hasil uji forensik yang mana. Dan itu terbuka. Hakim akan bisa mengatakan saya lebih percaya pada hasil uji forensik yang ini. Bukan yang itu akan bisa terrealisasi selama sekali lagi ada fairness di ruang sidang yang wujudnya adalah hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk melakukan uji tanding atau cross examination terhadap barang bukti atau objek perkara itu. Jadi saya tadi itu bukan saya mau luruskan dulu. Jadi wartawan harus mendevil advocate setiap pertanyaan. Jadi itu wajar dalam jurnalisme, Dr. Siva. Persoalannya kembali lagi adalah persoalannya gini. Karena memang dari awal ini due process of law-nya itu banyak pertanyaan. Due process of law kasus ini banyak pertanyaan. Iya, banyak sekali pertanyaan. Ada kecurigaan wajar gitu. Iya, jadi maksud saya gini. Itu saya mau tanyakan. Iya, belum lagi kalau kita bicara itu kan ambil Amerika tadi kan indeks persepsi korupsinya 67. Kejadian kayak gitu. Apalagi di negara lu yang 37 gitu loh. Jadi segala kemungkinan putih Evan ya. Korupsi, ya. Bisa terjadi Pak ya. Di ranah yudisial itu ada namanya judicial activism. Teman-teman sarjana hukum pasti lebih mumpuni. Bang Refli sering ngomong itu. Judicial activism. Saya pikir apa yang saya kemukakan barusan dengan belajar dari perkara di kasus atau persidangan O.J. Simpson, ada sebuah inovasi yudisial yang bisa ditegakkan. Kalau di sana bisa, mari kita cek seberapa jauh hal yang sama dipraktekkan di Indonesia. Saya tanya tadi, pertanyaan saya sama seperti yang kemudian saya tanyakan ke Dr. Tifa. Kalau seandainya lapor menyatakan ijazah Pak Jokowi, ijazah yang diklaim milik Pak Jokowi itu, yang dipegang oleh Pak Jokowi, identik dengan ijazah pembanding ada 13 yang lain. Artinya kalau dikatakan ijazah ini 99,9% palsu, maka 13 yang lain logika juga palsu. Bagaimana dari sisi psikologi forensik?
Saya membayangkan bagaimana, saya coba konsisten dengan apa yang saya katakan barusan. Hasil uji itu tidak boleh memakai analogi. Hasil uji itu harus dikenakan terhadap satu persatu objek yang sedang diperkarakan itu apa. Maksudnya gimana? Jadi begini, Misalnya Pak Jokowi pegang ijazah, diuji dengan 13 pembanding, harusnya gimana? anggaplah ada objek yang disebut sebagai ijazah Pak Jokowi satu, dan ada 13 objek lainnya disebut sebagai ijazah mungkin teman satu angkatan dengan Pak Jokowi atau semacam itu. Saya akan konsisten dengan mengatakan begini. Yang mengatakan bahwa satu objek ini identik sama dengan 13 objek lainnya siapa? Siapa yang mengatakan itu? Hasil lapor menyatakan identik. Hasil lapor, silakan. Tetapi belajar dari perkara atau persidangan O.J. Simpson, 1 poin. 1 plus 13 sudah diuji oleh laboratorium forensik milik Mabes Polri, silakan. Berikan kesempatan kepada para terdakwa untuk juga menguji 1 plus 13 objek yang sama. Jadi maksudnya ini penting nih. Jadi 13 pembanding itu harus dibuka dan diberikan kesempatan pada terdakwa untuk mengujinya. Apa? Itu wajib dilakukan. Fairness ke akses terhadap barang bukti atau terhadap objek perkara harus dibuka bagi kedua belah pihak agar persidangan tidak menjadi sebuah proses yang a priori. Oke, kita bicara selanjutnya. Proses itu dilakukan pada saat penyidikan sekarang, pada saat penuntutan atau pada saat persidangan. Sejatinya saya berharap bahwa di tingkat penyidikan pun akses itu sudah dibuka bagi kedua belah pihak. Oke, terbuka bagi kedua belah pihak. Jadi diberikan akses kepada kedua belah pihak. Jadi bukan hanya diperlihatkan, tidak boleh dipegang, tidak boleh diraba, itu dan 13 lainnya kemudian tidak dibuka. Itu merupakan uji saintifik, Mas Aiman. Kalau sebatas melihat dari jarak setengah meter kah, 1 meter kah, pakai kacamata kah atau tidak, itu menurut saya yang awam ini itu bukan uji. Jadi pada waktu gelar perkara khusus harusnya 13-nya dibuka, 1-nya dibuka dan boleh dilakukan uji forensik atau uji lapor sendiri. Fairness akses terhadap barang bukti atau objek perkara itu harus berlangsung semestinya dari hulu sampai hilir. Tapi apa boleh buat? Maka tadi Anda katakan saya tidak percaya pada keduanya karena ini mata. Ya, karena mengandalkan penginderaan awam belaka. Yang kemarin dilakukan penunjukan tidak bisa dilakukan apa-apa, tidak bisa ditarik kesimpulan apa-apa. Saya memilih untuk tutup telinga saja terhadap apapun dikatakan oleh siapapun terkait dengan apa yang dilihat kemarin. Karena itu bukan uji saintifik. Jadi sekali lagi, agar terjadi fairness, 1 objek yang disebut sebagai ijazah Pak Jokowi dan 13 objek yang disebut sebagai ijazah pembanding itu sudah dilakukan uji forensik oleh laboratorium Mabes Polri. Silakan, saya hormati. Tentu nantinya akan disodorkan kepada majelis hakim. Tetapi agar fair, agar persidangan tidak a priori, maka 1 objek plus 13 objek lainnya itu juga harus diberikan kesempatan yang setara kepada pihak terdakwa untuk melakukan cross examination.